Bismillahirrahmanirrahim. Setidaknya ada dua golongan orang yang tidak berselawat ketika disebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada dua. Yang pertama, golongan orang yang celaka, orang yang terhina, yaitu rahimah. Dan yang kedua, orang yang kikir, yaitu bakhil. Orang yang tercela, orang yang terhina atau rahim, ini disebutkan di dalam hadis, dalam riwayatnya Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, rugilah seseorang laki-laki yang namaku disebut di sisinya, kemudian ia tidak berselawat untukku. Dan rugilah seorang laki-laki yang datang pada bulan Ramadan, kemudian telah berakhir, sedang dia belum mendapat ampunan. Dan rugilah seorang laki-laki yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup dalam lanjut usia, tidak bisa menjadikannya dia masuk surga. Kerugian, terhinanya orang ini, orang yang berselawat disamakan dengan orang yang ketika datang di bulan Ramadan tapi ia tidak mendapatkan ampunan. Dia dapati orang tuanya dalam usia yang lanjut tapi tidak bisa menjadikannya dia masuk surga, padahal itu pintunya menuju surga. Ini ada hadis disebutkan dalam Musnad Ahmad di nomor hadis 7139, ada juga di Sahih Ibnu Hibban di nomor hadis 908, ada juga di Sunan At-Tirmizi di nomor hadis 3468. Ini yang pertama, yaitu orang yang rahim, orang yang celaka, orang yang terhina. Lalu yang kedua, orang yang tidak berselawat ketika disebutkan di sisi nama Nabi SAW, ia termasuk orang yang kikir. Ini disebutkan dalam riwayat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, bakhilul lazi man zakirtu indahu falam yusalli alayya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bakhil adalah orang yang apabila aku disebutkan di hadapannya, ia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Sunan At-Tirmizi nomor hadis 3469. Abu Isa menilai hadis ini hasan sahih gharib. Dalam riwayat lainnya, yaitu dari Ali bin Husain, dari bapaknya Husain bin Ali bin Abi Thalib, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, orang yang bakhil itu orang yang ketika disebut namaku di sisinya ia tidak berselawat, yaitu dengan bacaan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika nama Nabi SAW disebutkan, maka bacaan salawatnya adalah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad nomor hadis 1645. Ada juga di Sahih Ibnu Hibban nomor hadis 909. Jadi dua tadi golongan rahim atau dia celaka, atau bakhil atau kikir. Jika ia termasuk golongan yang pertama, golongan orang yang celaka, golongan rahim, ini berarti dia termasuk orang yang pernah ketika Nabi SAW naik dalam sebuah mimbar, pernah diceritakan bahwa ketika beliau naik tangga mimbar, beliau mengucapkan amin,
Lalu naik lagi tangga berikutnya, beliau juga mengucapkan amin. Lalu naik ke tangga berikutnya, beliau juga mengucapkan amin. Setelah itu beliau bersabda, Jibril datang kepadaku. Ia berkata, wahai Muhammad, barang siapa mendapati bulan Ramadan, kemudian dosa-dosanya tidak terampuni, maka Allah akan menjauhinya. Lalu Nabi mengucapkan amin. Lalu Jibril berkata lagi, dan barang siapa yang sempat menemui kedua orang tuanya atau salah satu darinya pada masa hidupnya, kemudian ia masuk neraka karena tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan menjauhinya. Lalu Nabi berucap amin. Dan Jibril berkata lagi, barang siapa yang ketika diucapkan namamu kemudian ia tidak berselawat kepadamu, maka Allah akan menjauhinya. Katakanlah wahai Muhammad, amin. Lalu Nabi pun berucap amin. Ini disebutkan di Sahih Ibnu Hibban nomor hadis 409. Ada juga disebutkan hal ini di Sahih Ibnu Hibban nomor hadis di 907. Ini dari riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hampir sama redaksinya. Ini yang disebutkan dari riwayat tadi, bahwa azab orang yang gharim atau celaka, orang yang terhina, maka ia akan masuk ke dalam neraka dan Allah akan menjauhinya. Dan Allah akan menjauhkannya. Ini azab yang akan diterima orang yang tidak mau berselawat ketika disebutkan nama, berselawat kepada Nabi ketika nama Nabi disebutkan di sisinya, maka ia masuk neraka dan Allah akan menjauhinya. Dan jika ia termasuk orang yang kikir, orang yang bakhil, maka ia juga akan termasuk orang yang masuk neraka. Disebutkan di surat Al-Ahzab, disebutkan bahwa mereka ini termasuk orang yang tidak beriman. Ulaika lam yu'minu fa'ahbatallahu a'malahum. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus amal mereka. Jadi ketika di akhirat, ketika di pada mahsyar, maka nggak ditimbang ya, ketika penimbangan di yaumil mizan, di kantorah, maka ia tidak lagi ditimbang amalnya, dia udah jatuh, tidak diperhitungkan lagi amalnya. Mungkin kita berpikir, kok sepele? Gara-gara kita tidak bersolawat, lalu seluruh amal kita hapus, seluruh amal kita tidak diperhitungkan Allah. Dalam ayat selanjutnya ditutup dengan kata, wa kana zalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surat Al-Ahzab ayat 19. Karena kebakhilan itu termasuk yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Disebutkan dari riwayat Abdullah bin Amr bin As bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, kezaliman akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat, dan janganlah kalian berbuat keji, karena Allah tidak menyukai kekejian dan perbuatan keji. Dan janganlah kalian berbuat bakhil, karena kebakhilan menghancurkan kaum sebelum kalian. Dan dia menyuruh mereka memutuskan silaturahim, maka mereka pun memutuskannya. Ia menyuruh mereka bersikap bakhil, maka mereka pun bersikap bakhil. Ia menyuruh mereka berbuat dosa, maka ia pun berbuat dosa. Jadi orang yang bakhil ini disetarakan sama seperti orang yang berbuat keji, orang yang memutus tali silaturahim.
orang yang memutuskan tali silaturahim, maka ia termasuk orang-orang yang bisa tergelincir ketika di Sirat. Karena di ujung jembatan Sirat ada dua malaikat. Di antara dua jembatan Sirat itu ada dua malaikat, malaikat amanah dan malaikat silaturahim. Keduanya ini akan memberikan syafaat kepada manusia ketika kita memutus salah satunya, amanah dan silaturahim. Ketika kita memutus silaturahim, maka termasuk kita orang yang terputus di tengahnya, jatuh tergelincir di jembatan Sirat, jembatan yang ada di atas neraka. Ini sifat bakhil, kikir, disamakan dengan kezaliman, disamakan dengan kekejian. Makanya ketika kadang Nabi SAW disebutkan Anas bin Malik sering berdoa agar terlepas dari penyakit kekikiran. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 4338. Ini bisa kita amalkan. Semoga dengan amalan doa ini kita terlepas, kita terhindar dari sifat bakhil, sifat kikir ini. Kikir bisa aja karena amal tadi, amalan tidak mau, enggan bersalawat kepada Nabi, enggan mengeluarkan harta, kikir terhadap harta. Ini ada doa yang disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u a'udzubika minal bukhli wal kasali wa arzalil umuri wa azabil qabri wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekikiran, kemalasan, kefikunan, siksa kubur, fitnah dajjal, serta fitnah kehidupan dan kematian. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari. Kita ulangi doanya. A'udzubika minal bukhli wal kasali wa arzalil umuri wa azabil qabri wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekikiran, kemalasan, kepikunan, siksa kubur, fitnah dajjal, dan fitnah kehidupan dan kematian. Semoga kita terhindar dari dua kelompok ini, orang yang merugi dan orang yang kikir, karena kita enggan, kita tidak berselawat ketika disebutkan nama Nabi SAW. Semoga kita tidak termasuk dalam kelompok ini. Amin ya rabbal alamin.